Halo pemirsa, setiap pilihan berita kriminal, senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama 24 jam terakhir. Tentunya saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita kriminal dari Jakarta. Langsung saja kita ke informasi utama. Pemirsa, tertangkap basah usai mencuri sebuah laptop di dalam rumah warga. Seorang pria diduga mabuk menangis lantaran takut dihakimi di Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pria bertato yang merupakan residivis kasus narkoba dan pencurian itu mengaku butuh uang untuk menebus sang kakak yang kini berada di panti rehabilitasi narkoba. Pria bertato ini tak berkutik saat diamankan warga di sebuah pos RW Jalan Taruna Raya, Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku tertangkap basah usai menyatroni salah seorang rumah warga. Diduga dalam kondisi mabuk, pelaku masuk ke dalam rumah melalui pintu gerbang yang tak terkunci dan menggasak sebuah komputer jinjing yang terletak di atas meja ruang tamu. Takut dipergoki penghuni rumah yang telah tertidur di dalam kamar, pelaku kemudian kabur lewat pintu belakang yang telah dicongkel paksa. Namun saat baru akan kabur, pelaku justru tertangkap oleh warga. Lagi ada orang, ada saya di rumah, cuman saya lagi istirahat, lagi tidur di kamar. Terus tiba-tiba dari luar itu warga udah masuk rumah, udah ngedor-ngedor, manggil kan. Terus ternyata pas saya bangun, pintu belakang rumah juga udah terbuka, pintu pagar terbuka, udah rame warga. Jadi saya keluar, saya lihat sudah ketangkep nih malingnya nih. Lalu saya ngecek juga di dalam rumah, ternyata barang saya laptop hilang, lalu ada kabelan juga, sama ada satu buah TWS juga hilang. Lantaran takut dihakimi warga yang telah menunggu di halaman luar, pelaku pun menangis. Pria yang diketahui residivis atas kasus narkoba dan pencurian ini mengaku terpaksa mencuri lantaran butuh uang untuk menebus sang kakak yang kini berada di panti rehabilitasi narkoba. Tadi ngambil apa? Tadi laptop sama apa nih, handsfree bluetooth. Tadi masuk rumah. Iya. Nggak lewat mana? Depan, belakang? Apa kunci? Pertama masuk ke depan, terus saya panggil nggak terus ke belakang pak, sampai. Buat apa? Hasil jual buat beli obat atau apa? Buat nebus sama saya pak. Apa? Nebus sama saya rehab. Katanya sales, WP, tadi gue ngomong. Ngaku sales? Enggak saya pak. Ternyata laptopnya di bawah sampah samping. Udah sering kayak gini? Belum, saya baru pulang rehab pak. Emang udah kebiasaan? Enggak. Mencegah emosi warga semakin memuncak, petugas kepolisian sektor Kemayoran yang tiba di lokasi langsung membawa pelaku untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Lagi dan lagi sejumlah mata elang atau debt collector kembali berulah melakukan penarikan paksa unit sepeda motor yang menunggak cicilan pembayaran di ruas jalan. 4 orang mata elang terlibat keributan dengan pengendara sepeda motor saat akan menarik paksa unit sepeda motor di ruas Jalan Cengkareng Barat, Jakarta. Provokator kau. Apa lagi nih? Kamu yang dari perasaan. Seorang pengendara sepeda motor ini tampak merekam 4 orang mata elang saat beraksi hendak menarik paksa sepeda motornya di ruas Jalan Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Dari rekaman video ini tampak pengendara sepeda motor bernama Fitri yang usai membeli makanan bakso di lokasi, tiba-tiba saja dihampiri 4 orang matel yang mengendarai 2 sepeda motor. Fitri pun terkejut, keempat matel ini langsung berupaya hendak mengambil paksa sepeda motornya yang menunggak pembayaran cicilan selama 2 bulan. Lantaran ketakutan dan para matel tersebut tak membawa surat perintah resmi penarikan sepeda motornya dari leasing, Fitri pun menghubungi ayahnya yang kemudian langsung mendatangi lokasi kejadian. Ironisnya salah seorang matel yang tak terima aksinya direkam oleh pemilik sepeda motor tersebut langsung merampas telepon genggamnya hingga akhirnya terlibat keributan dengan ayah sang pemotor. Tindakan arogan salah satu matel tersebut membuat adu jotos pun nyaris terjadi dengan ayah pemilik sepeda motor. Jadi saya itu habis beli bakso, nah mau pulang, pas udah nyalain motor itu tiba-tiba dia nyegat, matel itu nyegat saya, berempat itu 2 motor. Terus abis itu saya sempat berdebat, karena dia kekeh kan, saya telepon lah bapak saya gitu. Nah baru dia datang,
baru tuh saya sempat videoin. Nah, videoin itu baru tuh dia berantem gitu. Berantem gimana? Berantemnya hampir ngerampas HP saya. Ngerampas HP saya. Karena dia mungkin nggak terima ya di videoin sama saya. Jadi dia ngerampas HP saya, tuh saya rampas balik gitu. Nah, baru tuh kejadian berantem itu, dorong-dorongan sama bapak saya. Mungkin bagi dia ini motor kan motor besar nih. Mungkin bagi dia lumayan nih motor besar. Itu mungkin. Akhirnya dia direkam, di saat direkam dia ngerampas tuh. Nah, disitulah saya marah. Akhirnya saya dorong-dorongan di situ. Banyak orang ngumpul. Akhirnya dengan dasar orang ngumpul tersebut, alhamdulillah motor bisa saya ambil kembali dan saya bawa pulang. Tadinya itu pun sempat mau berantem. Bahkan sempat dorong-dorongan itu. Gitu. Menunjukkan surat untuk pengambilan atau gimana? Nggak ada surat pengambilan, nggak ada. Nah, intinya dia tahu bahwa ini belum bayar aja, gitu intinya. Disitulah dia mau suruh surat apa, nggak ada surat Anda, saya bilang, dan Anda tidak berhak untuk ngambil ini. Saya bilang begitu. Di kondisi seperti itu, gimana Pak perasaan Pak sama anak ini? Ini sangat-sangat meresahkan ya, apalagi cewek ibu-ibu kebanyakan kena korban. Ibu-ibu, cewek itu banyak yang sering korban. Ini saya minta kepada untuk penegak hukum termasuk kepolisian agar segera dibersihkan matel-matel itu. Setelah dilerai, pengguna jalan dan warga sekitar, keempat mata elang tersebut akhirnya meninggalkan lokasi begitu saja tanpa membawa sepeda motor korban. Aksi penarikan paksa secara pihak para mata elang tersebut sudah sangat meresahkan pengendara sepeda motor, terlebih penarikan paksa itu dilakukan di jalan. Kini, aksi para mata elang tersebut tengah diselidiki kepolisian Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Manfaatkan pemukiman sepi pasca hujan, dua orang pria melakukan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Kedua pelaku hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk menggasak motor korban yang terparkir di garasi rumah. Dari rekaman kamera CCTV nampak satu dari dua pelaku masuk ke dalam garasi rumah warga di Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku sempat berbolak-balik keluar masuk rumah untuk memastikan situasi aman. Sementara satu pelaku lainnya bertugas mengawasi situasi di depan rumah korban. Saat dirasa aman, pelaku langsung merusak kunci kontak kendaraan sepeda motor jenis Matic yang terparkir di garasi rumah. Pelaku yang dilengkapi kunci letter T hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk membawa kabur motor korban. Pelaku memanfaatkan situasi pemukiman yang sepi pasca hujan sehingga korban maupun warga setempat tidak ada yang menyadari aksi pencurian tersebut. Sedang di kamar bersama istri, kejadian 7:30 kurang lebih 7:30 pas malam, ya. Kebetulan asisten rumah tangga saya lagi ke Alfamart. Pintu saya nggak kunci aja, saya biasa aja, saya slot biasa. Ini juga nggak saya kunci. Pas kemudian pembantu saya buka pintu, saya dengar klotek. Saya keluar, oh Mbak pulang. Kemudian saya nengok ke kiri sini, motor udah nggak ada. Saya kaget, Mbak tadi nggak bawa motor kan? Iya nggak bawa. Motor kemana nih? Waduh, saya pikir hilang nih. Hilang. Saya buru-buru telepon anak saya nih. Mobil kebetulan nggak ada, lagi dipakai anak saya pergi nih. Lagi ke Bekasi, ke rumah temennya. Pas dia buru-buru pulang, dia di CCTV juga dilihat. Oh iya bener, ada orangnya kelihatan nih. Di CCTV juga ada kelihatan di ini. Ada. Iya. Dua. Satu di sana nunggu. Yang satu di sini. Iya. Nggak sampai hitungan detik, menit mas, nggak sampai 1 menit. Atas kejadian ini, korban langsung melaporkannya ke kepolisian. Korban berharap agar polisi dapat cepat menangkap kedua pelaku lantaran sangat meresahkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Seorang supir pribadi di Bandar Lampung diringkus polisi setelah diduga mencuri perhiasan berlian emas dan uang milik majikannya. Perbuatan tersebut terjadi secara bertahap selama beberapa tahun.
Polisi menangkap seorang pria berinisial SA warga Teluk Betung Utara yang telah bekerja sebagai sopir pribadi korban selama kurang lebih 19 tahun. Peristiwa pencuri terungkap setelah korban melaporkan kehilangan barang miliknya ke Polsek Sukaramai pada 16 Januari 2026. Kapolresta Bandar Lampung menjelaskan bahwa pelaku diduga mengambil barang korban seperti emas, gelang berlian, serta uang tunai dalam berbagai mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat, yuan, dan euro sejak tahun 2019 yang jika ditotal mencapai 620 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan, tersangka ternyata melakukan pencurian ini dengan membuat kunci duplikat kamar korban. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan barang bukti antara lain uang tunai sebesar 2,3 juta rupiah, 1 unit sepeda motor, 1 unit televisi, 1 unit telepon genggam, serta kwitansi pembelian perhiasan. Menurut korban, pelaku yang merupakan supir dari korban sudah bekerja kurang lebih 19 tahun. Mengambil beberapa barang berupa emas, perhiasan, berlian, dan juga beberapa uang dalam mata uang asing. Ada dolar Amerika, ada yuan, ada euro, milik korban yang ada di dalam laci bufet dan laci dalam lemari yang berada di dalam kamar korban pada saat korban tidak berada di rumahnya. Kejadian ini dilakukan, tidak ada yang dirusak karena yang diduga tersangka membuat duplikat kuncinya. Ini duplikat kuncinya. Kemudian masuk ke kamar, membuka lemari tadi, laci di bufet dan di dalam lemari, kemudian mengambil barang-barang tadi. Atas perbuatannya, tersangka SA akan dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Seorang wanita muda menjadi korban penjamretan saat berjalan kaki seorang diri di Jalan Harapan Mulia 5, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kedua pelaku yang berboncengan sepeda motor merampas tas korban hingga korban jatuh di aspal. Video kamera pengawas CCTV ini merekam detik-detik aksi penjamretan yang dialami seorang wanita muda. Korban yang tengah berjalan kaki seorang diri tiba-tiba dipepet dua pria berboncengan sepeda motor. Satu pelaku langsung merampas tali tas korban yang tergantung di pundak hingga korban jatuh tersungkur di atas jalan. Aksi penjamretan terjadi saat korban akan berangkat ke tempat kerja dengan berjalan kaki di ruas Jalan Harapan Mulia 5, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya kehilangan tas berisi barang berharga, korban juga dikabarkan mengalami luka-luka akibat benturan keras saat terjatuh dan sempat terseret. Meski sejumlah warga tak mengenal korban maupun kedua pelaku, namun diakui jika daerah tersebut rawan akan aksi penjamretan. Para pelaku tak mengenal waktu saat beraksi, baik pagi hari, siang maupun malam hari, dengan sasaran pejalan kaki atau warga yang tengah asik bermain ponsel di pinggir jalan. Saya nggak tahu ya namanya siapa, terus juga pelakunya saya juga nggak lihat, soalnya kelihatannya tuh udah jatuh di situ aja di depan toko beras ini. Itu lagi jalan atau lagi naik motor, Mbak, untuk korbannya? Kayaknya sih jalan ya, soalnya nggak ada kendaraan motor yang di dekat dia. Nah itu yang dijamret apa, Mbak? Mungkin tasnya, tapi nggak ada yang kena kemarin barang-barangnya. Handphonenya masih ada, tasnya juga masih ada. Cuman luka-luka aja orangnya. Karena apa? Karena keseret jatuh atau? Ya kayaknya jatuh deh, karena jatuhnya itu. Nah untuk di jalan sendiri emang rawan atau gimana sih, Pak? Ya pernah sih emang sebelumnya kejadian kayak gitu, tapi nggak terlalu sering banget gitu juga. Itu kejadian kemarin pagi atau apa? Pagi, sekitar 9:30-an gitu deh. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat. Meskipun warga berharap polisi bertindak serius mengungkap kasus tersebut agar kedepannya tidak ada warga yang menjadi korban penjamretan. Tim Liputan, Berita Nasional TV.
Terima kasih Anda masih setia bersama kami, pemirsa. Seorang remaja yang masih duduk di bangku SMP Kota Depok, Jawa Barat, diamankan warga setelah terlibat aksi tawuran antar kelompok di kawasan Kampung Perigi Bedahan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Dari tangannya diamankan sebilah senjata tajam. Remaja yang masih duduk di bangku SMP ini diamankan warga saat mencoba melarikan diri setelah aksi tawurannya dibubarkan warga. Aksi tawuran antar dua kelompok remaja ini terjadi di Jalan Haji Sulaiman, Kampung Perigi Bedahan, Sawangan, Depok. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka bacokan senjata tajam di bagian kepala dan beberapa bagian tubuh lainnya dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara dari tangan pelaku juga diamankan sebilah senjata tajam dari dalam tas yang dibawanya. Janjinya pakai apaan tawuran nih? Mana ini? Hah? Ditanya. Janjinya pakai barang, cuman saya nggak punya. Terus? Ya udah, saya gini aja. Itu sama lawan? Lu sama mana? Enggak, maksudnya tawurannya sama anak mana? Sama itu kayak sama bocah-bocah main semua, Pak. Terus? Nah, terus ya udah janjian gitu. Janjiannya di mana? Di sini. Di medsos. Pakai apa janjiannya? Apa janjiannya bukan habis saya, teman saya. Pakai apa janjiannya? Medsos. Pakai barang, sama saya nggak punya. Enggak, janjian tawurannya di sini pakai apaan? Pakai medsos apa pakai WA? Itu mobil saya. Ini tas teman saya. Saya cuma modal jaket doang nih. Siapa sih pokoknya ini barang bukti ini nih. Tuh, ada di sini. Ini tadi dipakai dia tadi. Lu SMP mana? Bogor apa Depok? SMP berapa? SMP 2. SMP 2 Depok. Di mana SMP 2 Depok? Yang bertani. Hah? Kelas berapa lu? Ini bocong ya? Kelas berapa? 3. Kelas 3. Ngapain lo mau ikut tawuran begitu? Saya pertama kali, jadi saya Pertama sering? Enggak, pertama kali, makanya saya Lantaran yang sering mah. bener pertama kali. Ini semua hasil minjem semua ini. Kalau boleh tahu, tadi kayak di preparein gitu tuh Pak, di preparein, apa sih dimodalin tuh buat main. Dimodalin apa? Ini jaket sama celana. Kalau mau sih dimodalin? Gunanya apa kalau dimodalin ya? Untungnya apa? Kok mau dimodalin apa emang? Ya pegang itunya tadi. Oke. Emang sering banget di sini, Be? Tawurannya bocah. Sering sih. Seminggu berapa kali biasanya di sini? 3 kali. 3 kali sini. Kejadian kadang-kadang ini sore baru jam 9. Daripada tagihan kalau ada tawuran kadang. Petugas kepolisian dari Polsek Sawangan, Depok yang mendapatkan laporan langsung mengamankan pelaku tawuran untuk dimintai keterangan. Aksi tawuran di kawasan ini memang sering terjadi. Menurut warga, dalam setiap pekannya aksi tawuran bisa terjadi hingga 3 kali. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kali ini kepolisian sektor Sepatan menggagalkan upaya pengiriman paket narkotika jenis sabu seberat 9,51 gram yang memanfaatkan jasa pengiriman aplikasi ojek online dengan penerima di daerah penjaringan Jakarta Utara. Pengirim paket sabu berinisial GS ditangkap di rumahnya dan menyamarkan pengiriman seolah-olah telepon genggam dengan diberi pemberat batu bata. Tersangka GS ditangkap di rumahnya di Desa Tanjakan, Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang, Banten tanpa perlawanan dan mengakui hendak mengirim paket sabu melalui aplikasi ojek online. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar tersangka, polisi tidak menemukan barang bukti lainnya terhadap pelaku pengedar narkoba. Ya, ini orangnya. Tuh, jangan ngarang-ngarang ngomong betul, Pak. Saya cuma potek aja tuh saya kirim. Kapolsek Sepatan AKP Fahyani mengatakan, penangkapan tersangka berawal dari kecurigaan pengendara ojek online yang mendapat order pengiriman barang dari seseorang di Desa Tanjakan, Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang, menuju penerimanya di Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu dini hari. Lantas dilaporkan kepada pihak Polsek Sepatan yang menindaklanjuti dengan membongkar paket dan ternyata di dalam paket tersebut berisi 2 paket narkotika jenis sabu seberat 9,51 gram. Mana plastiknya? Di atas coba. Om, di atas Om. Takut dibuang ke lapon.
Tersangka GS menyamarkan pengiriman narkotika tersebut dengan seolah-olah mengirim telepon genggam dengan diberikan pemberat dari batu bata. Datang rekan kita ojol ke Polsek Sepatan karena mendapat orderan mencurigakan. Datang ke Polsek, lalu kami lakukan pemeriksaan dan ternyata benar bahwa orderan tersebut berisi sabu. Sabu tersebut dibeli tersangka seharga 10 juta rupiah untuk kemudian dijual kembali seharga 12 juta rupiah dengan keuntungan yang didapat tersangka sebesar 2 juta rupiah. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 609 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara karena termasuk kategori pengedar dengan barang bukti di atas 5 gram. Polsek Sepatan menghimbau kepada pengendara ojek online apabila menerima orderan pengiriman paket mencurigakan untuk tidak takut melaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Dari Tangerang, jurnalis Berita Nasional TV. Viral di media sosial, rekaman kamera pengawas penangkapan pelaku curanmor di kawasan Haji Abad Kukusan Beji. Setelah ditangkap, pelaku diketahui sudah melakukan aksinya sebanyak 7 kali di wilayah hukum Polres Metro Depok. Ramai di media sosial rekaman kamera pengawas penangkapan pelaku curanmor di kawasan Kukusan. Polisi dan warga yang sudah berjaga langsung menangkap pelaku yang melintas setelah sebelumnya melakukan penyelidikan atas sejumlah kasus pencurian di kawasan tersebut. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi menjelaskan pelaku ditangkap atas laporan masyarakat yang sebelumnya masuk ke kepolisian. Berdasarkan penyelidikan dan hasil pemeriksaan CCTV di area Kukusan, warga dan polisi pun berjaga setiap malamnya dan mendapatkan laporan 2 pelaku akan beraksi. Saat digeledah, benar saja, polisi menemukan ada golok serta sejumlah kunci letter T. Selain itu, kedua pelaku mengaku sudah 7 kali melakukan aksinya di wilayah Depok dengan target motor yang diparkir dengan kondisi tidak dikunci. Ataupun pengecekan situasi apabila memang terpantau kondusif, mereka langsung masuk dari si pemilik motor, mereka langsung melakukan aksinya. Biasanya berapa kali mereka muter? Ya, tim Opsnal Polres Metro Depok telah menerima, pada awalnya memang telah menerima laporan kasus pencurian sepeda motor yang dimana TKP-nya berada di Kukusan Beji, Kota Depok. Kini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan guna mengetahui kemungkinan adanya TKP lain yang pernah menjadi sasaran aksi mereka. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa pelarian 2 pelaku begal yang menembak seorang warga di Jalan Andong, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat beberapa waktu berakhir di tangan Subdit Jatantras Polda Metro Jaya. Kedua pelaku yang berasal dari Lampung Timur ditangkap di tempat persembunyiannya di Yogyakarta dan di Cimahi, Jawa Barat. Video ini merekam detik-detik penangkapan 1 dari 2 pelaku begal yang menembak warga Palmerah, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Petugas gabungan dari Subdit Jatantras Polda Metro Jaya dan Subdit Jatantras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta
menggerebek kamar hotel yang disewa pelaku di Jalan Kompol Bambang Suprapto, Gondokusumo, Yogyakarta. Dari dalam kamar, petugas meringkus pelaku berinisial V, 29 tahun, warga Lampung Timur. Pelaku pun tak berkutik dan langsung digelandang ke Polda Metro Jaya. Saat kejadian, pelaku berperan melepaskan 3 kali tembakan, yang salah satunya mengenai korban saat aksinya digagalkan warga di Jalan Andong, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Selain menangkap Vivi, petugas juga menangkap pelaku lain berinisial RC di Cimahi, Jawa Barat. Dari ketangan kedua pelaku, petugas menyita 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 12 butir peluru tajam, 15 kunci letter T, dan 7 sepeda motor hasil kejahatan. Kedua pelaku diketahui sudah belasan kali beraksi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pada hari penembakan warga Palmerah tanggal 7 Januari lalu, kedua pelaku juga sempat beraksi di 3 lokasi lain di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Dalam catatan kepolisian, keduanya sudah 19 kali beraksi selama 3 bulan terakhir. Vivi dan RC kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya dan akan dijerat dengan pasal 479 KUHP baru tentang pencurian disertai kekerasan dan pasal 468 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Demikian pilihan berita kriminal telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita beserta Korea bertugas mohon pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan, dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Terima kasih dan sampai jumpa.